Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad tafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita semuanya berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita ini kembali. Semuanya ini adalah berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita supaya betul-betul dapat kita usahakan untuk kita gunakan di dalam menambah kebaikan, sehingga dengan begitu maka apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan betul-betul memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, pagi ini saya akan membaca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi berkenaan dengan masalah sedekah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-271, Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati, jika kamu semua menampakkan sedekah-sedekahmu. Jamaah yang berbahagia, sedekah yang kita lakukan itu yang lebih baik adalah kita lakukan secara tersembunyi. Artinya bagaimana agar supaya orang lain itu tidak mengetahui. Tetapi meskipun begitu sedekah tersebut dapat juga kita lakukan dengan diketahui oleh orang lain, sehingga di dalam ayat ini disebutkan intubdu, jika kamu semua menampakkan. Jamaah yang berbahagia, apabila sedekah itu kita tampakkan, kita perlihatkan kepada orang lain, tergantung kepada tujuan yang kita miliki. Apabila sedekah tersebut kita tampakkan dan tujuan kita tidak riya, tidak agar supaya diketahui oleh manusia, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Sebab dengan menampakkan sedekah tersebut
bisa umpamanya kita semuanya ini melaksanakan sedekah tersebut untuk saling berlomba-lomba antara yang satu dan yang lain, berlomba-lomba. Oh, ini saja sedekah banyaknya sekian, maka saya tidak boleh di bawahnya. Saya harus bisa melaksanakan sedekah di atasnya umpamanya. Jamaah yang berbahagia, suatu kesempatan Nabi menyampaikan kepada para sahabat agar supaya sahabat-sahabat tersebut melaksanakan sedekah, karena pada waktu itu ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh para sahabat. Di waktu disampaikan oleh Nabi, maka Sayyidina Umar bersedekah separuh hartanya, separuh harta yang dimilikinya itu disedekahkan. Jamaah yang berbahagia, sesudah Umar bersedekah sebanyak separuh hartanya, maka sekarang disusul sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sedekah dengan semua harta yang dimilikinya. Semua harta yang dimilikinya disedekahkan, sehingga Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu di rumah? Saya tinggalkan Allah. Jamaah semuanya yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya meskipun mereka semuanya adalah sahabat Nabi, tetapi ternyata sedekah yang mereka lakukan itu dilakukan dengan diketahui oleh orang. Makanya intubdus sedekot, hal yang begini apabila tujuan kita adalah untuk berlomba-lomba di antara sesama kita agar supaya sama-sama melaksanakan kebaikan, itu adalah tidak termasuk dalam kategori riya. Tidak termasuk dalam kategori riya, berarti diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan untuk menampakkan sedekah itu adalah untuk menolak fitnah. Untuk menolak fitnah berarti diketahui siapa orangnya yang melaksanakan sedekah tersebut. Apabila sedekahnya itu dilaksanakan terus-menerus dengan bersembunyi, maka akan menimbulkan fitnah, dugaan-dugaan bahwa sesungguhnya orang tersebut tidak pernah bersedekah. Jamaah yang berbahagia, saya pernah ditanya seperti yang selama ini kita lakukan, yaitu nyumbang. Apabila ada orang punya hajat kan nyumbang. Terus kalau nyumbang itu amplopnya kan ditulis, ibu ini sekian, bapak ini dibuka sekian. Itu boleh apa tidak?
apabila itu niatnya adalah untuk menolak fitnah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa menolak fitnah. Oh, ini saya undang kok tidak datang. Berarti yang kita perhatikan itu bukan nominal uang yang ada di dalam amplop itu, tetapi orang yang kita undang itu perhatiannya itu tertuju kepada siapa orangnya yang kita undang. Lain masalahnya engkau kok terus jadi utang-utangan, nyumbangnya 200, oh saya punya utang 200, nanti kalau bisa saya lebih dari uang sebanyak 250 umpamanya, ya, utang-utangan. Lebih-lebih ibu-ibu ndekek iki sakmene engko kudu balik sakmono, nek gak balik sakmono diomeng, ya kan ada begitu ya. Jangan karena utang-utangan. Makanya ayat yang kedua yang turun kepada Nabi Al-Muddatsir itu wala tamnun tastaktir, kamu jangan menanam budi tetapi mengharapkan agar supaya apa yang kamu tanamkan itu dikembalikan. Jadi ojo sampai mempunyai niat, oh tak anoni sakmene engko cek balik sakmene. Jangan. Meskipun umpamanya tidak kembali, tidak apa-apa. Karena apa? Karena sudah ikhlas. Karena ikhlas. Jadi semua itu kita lakukan karena kita ini ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu itu semata-mata adalah karena keridhaan Allah. Saya ini mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu jazaan, kami tidak mengharapkan balasan. Wala nuridu syukura, dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Meskipun orang kita beri tetapi dia tidak terima kasih, tidak apa-apa. Ya, ini menampakkan sedekah. Berarti boleh apabila tujuan daripada ditampakkannya sedekah tersebut adalah untuk saling berlomba-lomba untuk menolak fitnah. Wa intufuha, dan jika kamu merahasiakan sedekahmu itu, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kamu berikannya sedekah tersebut kepada orang-orang fakir secara langsung, fahuwa khairul lakum, maka dia itu adalah lebih baik bagi kamu. Dirahasiakan, disampaikan secara langsung kepada orang fakir, dalam hal ini berarti yang dilakukan itu adalah tidak melalui amil. Boleh, tidak melalui amil boleh. Sekarang umpamanya datang permintaan dari lazismu, lazis, dijawab kepada lazis, oh sudah saya berikan secara langsung, tidak apa-apa, karena memang Al-Quran memperbolehkan
memberikan sedekah tersebut secara langsung. Bahkan di sini disampaikan oleh Allah, fahuwa khairul lakum, maka dia itu adalah lebih baik bagi kamu semuanya. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, dan Allah menutup, menghilangkan dari kamu semuanya, dari kesalahan-kesalahanmu dengan sedekah yang dilakukan dan itu diberikan secara langsung kepada orang fakir. Nantinya Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang sudah kita laksanakan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu terhadap apa yang kamu perbuat, terhadap apa yang kamu laksanakan, khabir. Allah maha mengawasi. Jamaah semuanya yang berbahagia, di dalam ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ini banyak sekali ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah berkenaan dengan sedekah yang kita lakukan. Karena begitu banyaknya, maka ayat-ayat sedekah ini menduduki kedudukan yang sangat panjang, yang hampir sama dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang pernikahan. Ayat-ayat tentang pernikahan juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini, menduduki kedudukan yang sangat panjang. Semuanya itu memberikan arti bahwa sesungguhnya itu perlu sekali untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apakah itu sedekah, apakah itu nikah, semuanya itu senantiasa mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kita akhiri sampai di sini. Nanti akan kita teruskan dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita semuanya, sehingga apa yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini tidak akan bergeser dari segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.